Novia kembali dicap sebagai cewek matre karena sudah menerima cincin pemberian dari orang tuanya Jeffrey. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini. Tapi sebelumnya kita ulas dulu ya episode kemarin. Usai janjian sama Novia setelah pulang sekolah, Miranti benar-benar gak sabar untuk ngobrol sama Novia. Dia sepertinya memang udah gak sabar juga nih menceritakan tentang fakta kejadian 19 tahun yang lalu kepada Novia. Di sisi lain, sepulang dari mengajar, Novia tampak buru-buru untuk pergi bertemu dengan Miranti. Dan hal tersebut diketahui oleh Rizka nih, yang katanya Novia mau ketemu sama mamanya Kinara. Di sisi lain, Binung udah gak sabar banget nih guys, menunggu royal weddingnya Jeffrey dan Novia nanti. Apalagi setelah dia mengetahui ada acara makan malam antara keluarga Jeffrey dan keluarga Novia di rumahnya keluarga Jeffrey. Dia sampai rela diet nih demi kelancaran acara tersebut. Sesampainya di Liberty Cafe, Miranti langsung happy banget nih karena Novia menyempatkan diri untuk mau datang ngobrol sama Miranti. Miranti udah gak sabar banget untuk mengutarakan semuanya dan sangat ingin melihat Novia mengetahui fakta yang sebenarnya. Di sisi lain, di perjalanan menuju rumah Novia, Bu Astrid merasa gak tenang banget nih setelah hubungan Jeffrey dan Novia direstui oleh suaminya. Karena seakan Arjuna ini terlihat sat-sat banget nih, ingin menjadikan Novia sebagai menantunya. Setelah apa yang dilakukan oleh Arjuna selama ini, sekarang Arjuna benar-benar berubah drastis dan malah sangat ingin Novia dan Jeffrey ini secepatnya menikah. Dan Bu Astrid tidak menyangka nih kalau cincin tersebut, yaitu cincin warisan di keluarga Wardana, akan diberikan kepada Novia. Dan yang makin gak nyangka lagi, dengan sikap Arjuna yang benar-benar berubah drastis. Saat ngobrol berdua, Miranti mulai menggali Novia untuk masak di acara ulang tahun Kinara 1 bulan lagi. Kemudian Miranti juga meminta tolong untuk nitip Kinara di sekolah kepada Novia. Karena katanya Miss Novia adalah guru terfavorit di kinder school. Kemudian Miranti juga menyinggung Novia merupakan sahabatnya Tami nih, yang sama-sama tinggal di panti asuhan. Dan masuklah ke cerita orang tua kandung Novia yang meninggal saat dia masih kecil dan sekarang dia tinggal bersama kedua orang tua angkatnya. Miranti mempertanyakan itu semua karena dia mau make sure dulu nih tentang Novia dan bagaimana Novia setelah kehilangan ayahnya. Walaupun sudah tahu ceritanya, Miranti ini pinter banget untuk menggali Novia agar bisa menceritakan tentang orang tua kandungnya dan bagaimana kronologi meninggalnya ayah kandung Novia. Hingga pada akhirnya Miranti juga nanyain nih kronologi kecelakaan tersebut dan membuat Novia hampir menangis dibuatnya. Dan Miranti ini juga menanyakan tentang kronologi kecelakaan ayah kandungnya Novia ini. Dia juga menanyakan apakah pelaku yang menabrak ayahnya Novia ini sudah ditangkap. Dan Novia mengatakan kalau pelakunya sudah dihukum. Dan yang dimaksud oleh Novia itu adalah Pak Samsul, papanya Miranti. Dan Miranti pun merasa kasihan banget nih guys sama Novia yang matanya berkaca-kaca saat membahas tentang ayahnya. Di sini Miranti jadi sangat tahu banget nih kalau memang Novia ini masih sangat trauma kehilangan ayah kandungnya. Kemudian di sisi lain melihat bekal yang diberikan oleh Novia, kemudian merasakannya, Jeffrey merasa sangat bahagia banget. Bekal dari Novia pun sangat amat lezat. Jeffrey tidak henti-hentinya memuji masakan kekasih hatinya itu. Hingga dia menghubungi Novia untuk berterima kasih atas masakan enak dari Novia. Namun sayang Novia tidak mengangkat teleponnya karena handphone Novia yang sedang lowbat. Dan akhirnya Jeffrey kepikiran untuk nelpon Rizka dan Rizka mengatakan kalau Novia pergi janjian sama mamanya Kinara.
yang membuat Jeffrey kaget banget nih. Dia juga langsung panik hingga dia menunda meeting karena takut Miranti membongkar duluan tentang kejadian 19 tahun yang lalu kepada Novia. Jeffrey tampak benar-benar panik nih guys. Dia sangat takut kalau Novia malah kecewa mendengarkan hal tersebut dari orang lain, bukan dari mulutnya. Akhirnya Pak Arjuna dan Bu Astrid tiba di rumahnya Novia, dan pastinya kedatangan mereka mengagetkan Bu Esti dan Pak Ashraf karena sebelumnya mereka juga nggak janjian nih untuk pergi ke rumahnya Pak Ashraf. Kemudian Pak Ashraf juga kaget, namun dia tetap waspada dengan gerak-geriknya Arjuna. Karena bagi Pak Ashraf, sikap Arjuna sangat amat mencurigakan dan mendadak banget nih. Saat tahu Novia ketemuan sama Miranti, Jeffrey langsung tancap gas untuk menyusul ke Liberty Cafe. Di sisi lain, Miranti masih saja berusaha untuk menggali lebih dalam tentang Novia karena tentu dia juga nggak mau nih salah langkah dalam mengatakan kejujuran terhadap Novia tentang kejadian 19 tahun yang lalu itu. Dan pastinya sekarang yang di pikiran Miranti, Jeffrey dan Arjuna sama-sama jahat nih guys. Kemudian di sisi lain karena Bu Astrid dan Pak Arjuna ke rumah, Pak Ashraf menghubungi Novia untuk sesegera mungkin pulang karena Pak Arjuna dan Bu Astrid ini ingin bertemu dengan Novia karena mereka mau memberikan cincin tersebut langsung kepada Novia. Padahal Miranti tampak menceritakan tentang kesedihan kehilangan ibunya agar bisa nanyain tentang kebencian dan dendam Novia pada orang yang menabrak ayahnya. Tapi gagal karena Novia izin pulang duluan. Dan akhirnya Miranti pun berniat lain kali saja nih akan membicarakan hal itu dengan Novia lagi. Saat Jeffrey menyusul Novia ke Liberty Cafe, Jeffrey tidak menemukan mobilnya Novia. Dan saat dia masuk, Novia ternyata keburu pulang duluan dan malah dia nggak sengaja bertemu dengan Miranti di sana. Perkara foto senam komplek, Bu Indri sibuk banget nih pengen dibikinin akun Livelygram sama anaknya Hakim. Dan akhirnya dia langsung menghubungi Hakim untuk membuatkan akun Livelygramnya agar dia bisa di-tag nih sama teman-temannya saat senam di komplek tersebut. Saat bertemu dengan Miranti, Jeffrey nanyain ke Miranti nih apa ketemu Novia di sana atau enggak. Dan Jeffrey kaget saat Miranti bilang kalau Novia sudah pergi duluan. Karena panik dan penasaran, Jeffrey juga nanyain kepada Miranti apa keperluan Miranti untuk ngobrol sama Novia. Yang membuat Miranti juga jadi mencurigai Jeffrey nih karena terlalu menggali tentang obrolan Novia dengan dirinya. Sampai-sampai Jeffrey juga nanyain nih rumah Miranti ini di mana karena jarang bertemu di Kinder School. Miranti juga langsung nembak Jeffrey nih, apa dia kenal sama opanya Kinara atau tidak. Dan Jeffrey berbohong mengatakan dia kenal sama Pak Samsul tapi hanya sedikit saja. Wah, kacau juga nih ya alur cerita dari sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih ini. Kalau seperti ini alurnya, seolah mempersulit Novia dan Jeffrey untuk bersatu. Ada aja halangannya. Semua orang di sinetron ini sama-sama punya alibi tersendiri, punya rencana sendiri-sendiri dan malah bikin Novia dan Jeffrey yang menjadi korbannya. Padahal mereka semua sangat ingin mau Novia dan Jeffrey ini bersatu. Usai bekerja, Jonathan langsung mengajak Naima untuk lunch bareng. Kebetulan di rumahnya Naima juga kepikiran nih sama abi uminya yang bilang dia sedang dekat dengan Jonathan. Dia penasaran dari siapa nih abi dan uminya tahu tentang hubungan Jonathan dan Naima. Dan tiba-tiba Jonathan menghubungi Naima untuk ngajak lunch bareng. Naima jadi salting sendiri nih dan malah menolak ajakan Jonathan dengan alibi sakit, padahal dia nggak sakit sama sekali. Dia mau menghindar dari Jonathan aja nih guys, karena dia masih belum tahu apakah dia ini benar-benar suka sama Jonathan atau enggak. Duh, potek deh ya hati kita melihat Naima malah menjauh dari Jonathan. Naima pastinya masih bingung nih, tiap teleponan sama Jonathan dia selalu juga deg-degan. Ditambah lagi chatnya Jonathan yang penuh perhatian bikin Naima jadi berpikir apakah dia juga suka nih sama Jonathan atau enggak.
Di sisi lain, mendengar Naima sakit, tentu Jonathan merasa sangat amat kasihan nih. Karena biasanya Naima ini selalu mau untuk diajak pergi-pergi. Tapi sekarang karena beneran sakit, jadi hal ini membuat Jonathan jadi kasihan juga nih sama Naima. Akhirnya Novia sampai rumah juga nih guys untuk bertemu dengan Bu Astrid dan Pak Arjuna yang sudah menunggunya di rumah. Dan Bu Astrid langsung memperlihatkan sebuah cincin kepada Novia dan keluarga Novia. Dia dan Arjuna mengatakan kalau cincin tersebut adalah perhiasan turun-temurun di keluarga Wardana. Dan sekarang Bu Astrid akan memberikan cincin tersebut untuk Novia. Karena Novia akan menjadi menantu mereka alias istrinya Jeffrey Wardana. Pak Arjuna langsung mendorong Novia untuk menerimanya. Namun Pak Ashraf tiba-tiba langsung to the point nih dengan sikap Arjuna yang bertolak belakang dengan sikap sebelumnya yang benar-benar membenci Novia. Kemudian mengancam dan memberikan peringatan jahat untuk Novia, tentu akan membuat keluarga Novia merasa sangat tidak nyaman nih dengan sikap Arjuna yang tiba-tiba berubah seperti ini. Namun Arjuna dengan sandiwaranya tampak melunakkan mulutnya alias bermulut manis banget nih guys. Dia mengatakan kalau kejadian kecelakaan 2 hari yang lalu dengan ketulusan Novia membantunya, membuat Arjuna jadi sangat menyesali sudah berbuat jahat kepada Novia sebelumnya. Astrid pun kaget nih saat Arjuna malah meminta maaf kepada Novia karena selama ini dia tidak pernah minta maaf sama orang lain. Karena yang di pikiran Arjuna ini selalu benar nih baginya. Kemudian Bu Esti memaafkan Arjuna, begitupun dengan Novia. Mendengar anak dan istrinya sudah memaafkan Arjuna, tentu Pak Ashraf menerima niat baik Bu Astrid dan Arjuna untuk memberikan cincin warisan tersebut kepada anaknya Novia. Kemudian cincin itu langsung dipasangkan di jarinya Novia oleh Bu Astrid. Novia tampak merasa terharu juga nih dipasangin cincin yang penuh arti sama Bu Astrid. Pak Arjuna juga langsung bilang mereka akan jadi satu keluarga, jadi dia minta maaf lagi dan langsung pamit pulang nih. Duh, bisa-bisanya ya keluarga Novia luluh nih guys sama rencananya Arjuna. Ditambah lagi Arjuna benar-benar bermulut manis bilang Novia adalah wanita yang pantas untuk anaknya, yang membuat Novia terbuai dengan pujian Arjuna. Curiga cincinnya bakalan disadap deh ya sama Arjuna biar Arjuna tahu apakah peneror dia selama ini ya Novia. Tapi nggak akan juga deh ya kayaknya guys. Setelah orang tuanya Jeffrey pulang, Pak Ashraf merasa masih belum percaya sepenuhnya nih di saat Arjuna terus berusaha mendekatkan diri kepada keluarganya Novia. Pak Ashraf juga nanya nih, apa Jeffrey udah tahu atau belum orang tuanya memberikan cincin tersebut kepada Novia. Dan Novia juga jadi penasaran dan langsung ingin bertanya pada Jeffrey. Di sisi lain, karena worksheet siswanya dibawa sama Novia, membuat Rizka jadi langsung menghubungi Novia untuk menanyakan tugas siswanya itu karena dia mau menilai tugas siswanya. Kemudian dia juga chat langsung Novia nih untuk menanyakan hal itu semuanya. Di sisi lain, Hakim menghubungi mamanya dan mengatakan kalau dia sudah membuatkan livelygram sama Hakim. Pak Wijaya mengingatkan istrinya untuk boleh bermain sosmed asalkan jangan lupa kewajiban sebagai istri dan kewajiban untuk beribadah. Curiga nanti Bu Indri melihat foto Hakim bersama Tami deh ya di acara Bank Prioritas Indonesia. Di sisi lain, Novia masih saja melihat cincin warisan Arjuna yang sudah dipakaikan di jarinya Novia dan merasa Jeffrey pasti sudah tahu nih kalau orang tuanya memberikan barang berharga tersebut kepada Novia. Setelah mendapat jawaban dari Rizka, Novia mengajak bertemu Rizka untuk ketemuan di Amsterdam Cafe dan memberikan worksheet siswanya. Kemudian Novia juga menghubungi Jeffrey dan bilang kalau dia diberikan cincin warisan sama orang tuanya Jeffrey, yang membuat Jeffrey sangat amat kaget. Dia tidak menyangka kalau cincin yang benar-benar sangat berarti itu diberikan kepada Novia. Dia tidak menyangka dan sangat bahagia cincin yang historinya sangat panjang itu diberikan kepada wanita yang dicintai oleh Jeffrey, yaitu Novia.
Dia tidak menyangka orang tuanya memberikan cincin itu kepada Novia dan pastinya dia senang sekali nih guys karena menganggap orang tuanya benar-benar sudah menerima Novia. Duh, tuh kan Arjuna juga jadi berhasil nih menaklukkan Jeffrey karena sudah memberikan cincin tersebut kepada Novia. Benar-benar terjebak sama sandiwara Arjuna sih ya semuanya, walaupun warga Amaryllis happy nih karena udah dekat waktunya Jeffrey dan Novia ini akan sesegera mungkin menikah. Tapi tetap aja nih guys, kita nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Di sisi lain, di VSTV, Hakim menjemput Tami untuk pergi ke acara agar bisa ketemu dengan Ibu Ivanka. Hakim sengaja untuk menjemput Tami dan ingin pergi bareng sama Tami. Kemudian, di sisi lain saat bertemu di kafe, Rizka melihat Novia memakai cincin baru yang Rizka sangka pemberian dari Jeffrey. Dan kemudian Novia menceritakan kalau itu adalah pemberian orang tuanya Jeffrey dan membuat Rizka jadi semakin yakin nih kalau Novia akan makin bisa nikah secepatnya sama Jeffrey. Rizka pakai segala fotoin cincin Novia segala nih guys. Jadinya Ihsan kepo nih dan akhirnya Rizka bilang ke Ihsan kalau itu adalah pemberian dari orang tuanya Jeffrey untuk Novia. Dan hal ini membuat Ihsan jadi semakin yakin nih kalau Novia ini ternyata benar-benar akan menikah dengan Jeffrey, apalagi setelah dia melihat kalau Novia diberikan cincin dari orang tuanya Jeffrey. Sayangnya Ihsan ini benar-benar ember nih guys. Dia malah sengaja keceplosan bilang ke Hakim kalau Novia mendapat cincin dari Arjuna Wardana. Wah, bakalan emosi lagi nih ya si Hakim Marukim ini. Bakalan menggeracau lagi juga nih pastinya. Dan pastinya nanti kita akan melihat kekacauan di hidup Novia lagi karena Hakim pastinya akan ikut campur tentang masalah pribadinya Novia dan Jeffrey. Wah, sampai kapan ya guys Novia dan Jeffrey ini hubungannya selalu gak tenang seperti ini? Karena pastinya semua orang ingin melihat Jeffrey dan Novia ini tidak bersatu, apalagi masalah internal dari Jeffrey dan Novia ini juga banyak banget nih yang belum selesai hingga sekarang. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.